kuat, padahal hati lagi penat. Datang sebagai diri kamu, dengan overthinking yang tak menentu. Banyak tanya dalam kepala, sebenarnya aku ini siapa? Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih sama podcast Gaskan, gaul, sharing asik, keren dan fun. Bareng aku Reina dan aku Salwa yang bakal nemenin puasa Ramadan kali ini. bener banget. Dan tema kita kali ini yaitu Ramadan, wujud Allah, asyakur dan asyakir. Tentang bagaimana Allah itu menghargai kita ya, bahkan dari hal-hal yang sering kita remehkan nih Kak Salwa. Iya, betul banget. Nah, tentunya hari ini kita kedatangan pemateri spesial ya. Pemateri spesial yang yang terus datang lagi. Tapi luar biasa Kaya banget ilmu ya, tapi juga bisa berbagi nih sama Iya. Gen Z dengan Gen Z. cara-caranya seperti Betul. itu. Selamat datang Pak Opi. Selamat datang juga. Masih semangat Pak hari ini Pak Semangat dong puasanya. ya Pak. Ya, alhamdulillah belum batal. Jangan batal dong ya Pak ya. Ya lagi nunggu yang bagi tajil nih. Apalagi yang ngasih gorengan. Ada Pak katanya. Nanti kan bentar lagi ada tajil tuh di luar tuh. Iya ya Pak ya. Biasanya ya. Wah, betul. Luar biasa ya Ramadan itu. Wah, semangat berbaginya. Iya. Yang dulunya nyari makan susah tuh gampang. Benar, Tapi saling sekarang berbagi. double. Apa tuh? Siangnya MBG. Oh, kalau Ramadan nggak ada MBG. MBG-nya kayaknya dibungkus Pak. MBG-nya dibungkus. Mudah-mudahan MBG-nya ke masjid-masjid lah ya, atau di jalan dibagiin. Ya, tapi jangan siang juga kan masih puasa. Ini batal berjamaah. Waduh. Geleng-geleng. Oke nih Pak, Iya, kita gimana? langsung aja nih masuk ke tema kita Ramadan ya. Wujud Allah, asyakur dan asyakir. Nah, pertama kali dengar ini, apa sih Pak yang terbayang? Gitu? Terbayang Pak. Ya, Allah itu menghargai kita. Menghargai Asyakir. kita. Oke. Kalau ada orang yang menghargai Rena dan Salwa, biasanya bentuknya kayak gimana? Mau mendengarkan? Ya, mau mendengarkan, mau apa ya, ngasih suatu kesempatan juga. Ngasih kesempatan, Iya. ngasih hadiah kan? Iya, Ya, bisa itu sangat jadi, menghargai. Apalagi mentraktir, Aku banget nih. apalagi sekarang. Wis, kirim norek dong, buat apa nih? Buat beli tajil di mana? Wah, seneng aja ya. Berasa diperhatikan gitu Pak. Ini aku kuputin sudah kan. Buat sahur gitu kan. Apalagi kita yang boleh jadi ya, mungkin kalau keterbatasan waktu lah ya. Betul, betul. Wah, ada yang ngirimin ini lumayan juga. Itu bentuk menghargai, tapi Menghargai. sesama Muslim atau sesama manusia nih. Kalau misalkan Allah tuh bentuk menghargainya seperti apa nih Pak? Ini kita kan sebagai manusia itu punya keterbatasan. Betul. Tapi di sisi lain Allah itu ngasih kepada kita itu segala hal. Ngasih semuanya. Di sisi lain kita banyak keterbatasan untuk bersyukur dalam bentuk amal-amal kita. Rena sama Sob pernah rasa nggak kalau aduh sholat saya masih kurang, Sering Pak. Ya. aduh Tapi saya- Allah ngasih rezeki banyak gitu. Nah, boleh jadi Rena itu sama-sama pernah ngerasain momen ataupun sampai rasanya seperti ini. Kok Allah itu ya apa yang saya belum minta, tapi Allah udah ngasih. Pernah ngerasain? Ada. Ada. Tapi di sisi lain juga pernah bikin, ya Allah saya ibadah apa sih kok sampai misalkan engkau Dapat ujian kayak gini gitu ya ya, kalau Pak. ujian, tapi di sisi lain gini, ya kita meraih sesuatu yang orang lain nggak dapat. Sering sih saya merasa Iya. seperti itu Pak. Ya sebetulnya sih ada orang lain yang lebih layak dapat itu, tapi Allah tuh ngasih ke kita. Masih ke kita. Nah, pernah ngasain itu? Pernah. Tapi sebenarnya bentuk wujud kita untuk membalas apa yang Allah kasih ke kita masih merasa belum maksimal. Pernah nggak sih itu?
Iya. Sholat kita apalagi Ramadan, tapi puasa Sholat kita ditunda-tunda gitu ya. sholat ditunda-tunda, belum on time nya. Bagi laki mau kalaupun ada hese ke masjid tanya. Lagi sholat subuh gitu. Sholat subuh ngantuk, sholat zuhur alasannya sibuk, sholat asar macet di jalan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Siapa nih? Ini kayak yang nonton kayaknya. Iya, bahkan kita yang mendengar pun aduh. Aduh, jadi malu nih. Kita banget ya. Kita banget ya. Iya. Tapi Allah kan ya tetap aja tidak mengurangi apa yang kita nikmatin. Contohnya begitu kita nggak sholat subuh misalnya, atau telat sholat duhur karena sibuk kuliah gitu ya, tahu-tahu oksigen kita berkurang. Pernah ngerasain itu tiba-tiba karena nggak sholat subuh gitu ya. Atau tujuan telat, pernah ngerasain itu nggak? Pernah. Atau sholat subuh kesiangan misalkan. Tapi boleh nggak sih Pak kalau kita punya pikiran kayak gitu, misalnya kayak kita udah ngelakuin maksiat atau misalnya kita ninggalin sholat, terus ada suatu ketika misalnya ada kejadian yang buat kita tuh kesal, terus kita mikir karena ini kita sebelumnya nggak sholat, itu sebenarnya Iya. apa ya, boleh nggak sih berpikiran kayak gitu? Karena kalau menurut Sawa sih itu kan negatif ke Allah gitu ya. Teguran dari Allah. Oh oke, Menganggap mungkin itu bisa teguran ya. Kalau menurut saya, dalam pemahaman saya, perasaan itu bagus untuk dikelola. Bagus, karena kita menyalahkan diri. Menyalahkan diri kita. Bukan menyalahkan Allah berarti Bukan. ya. Allah itu sebetulnya ya dalam hal ini nggak bisa disalahkan. Karena yang membuat kita jauh ya diri kita sendiri. Allah itu Betul. dekat sebetulnya. Bahkan Allah itu ya dalam sepertiga malam dalam sebuah hadis kan mendatangi. Allah yang maha besar, yang maha kuat itu mendatangi kita. Dan menawarkan apakah ada yang diminta, apakah ada yang meminta maaf ataupun ampun padaku setiap malam. Walaupun si manusianya sendiri ya tiap malam keluyuran, tidur lelap, bahkan ada yang bermaksiat, tapi Allah tetap sayang. Ya Allah tuh nggak jauh, yang menjauh adalah kita. Nah makanya kalau bisa kita merasa bahwa setiap hal yang kita alami itu buruk dan dia menyakiti kita, ya itu harus dipelihara. Karena ya kita ini tempat salah, tempat lalai kita. Nah di samping tadi kita merasakan bahwa kita amalnya sedikit, tapi justru Allah itu dengan sedikitnya amal kita yang pas-pasan, yang serba kekurangan, banyak bolongnya, Allah masih menerima. Nah itu, itulah adalah Asyakir. Oke. Bandingkan dengan manusia, ketika kita kurang, Kita tidak diterima lagi. tidak diterima. Bahkan dihargai. kecenderungan, ketika kita melakukan 99 kali kebaikan, tapi satu kali hal-hal yang negatif, mana yang banyak diingat? Yang negatifnya. Yang negatif. Hilang yang 99 tuh. Karena nila setitik rusak susu sebelumnya. Itu dia maksudnya. Tapi kalau Allah tuh enggak ya. Kalau Allah enggak. Berapa kali pun kita melakukan salah, kita balik Allah nerima. Puasa sih. Sangat luar biasa ya Teh ya. Makanya beda. Maka la ilaha illallah itu adalah salah satunya ya refleksi selain tiada Tuhan selain Allah itu adalah ya tiada yang lebih menyayangi dan mencintai kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang atau para manusia itu ketika kita melakukan kesalahan satu kali, walaupun kita sudah 99 kali berbuat baik, tapi yang diingat yang satu kali salah itu kan. Iya. Maka yang 99 ini jadi nggak sampai kelihatan sama sekali. Sudah. Betul. Bahkan bentuk kasih sayang Allah pun enggak Allah tuh nggak ngasih cuman ke orang-orang muslim aja ya, tapi ke semua makhluk gitu. Nah, kalau kasih fasilitas iya ke semua Kasih. makhluk. Ya contoh aja ginilah Sawa sama Rena kalau jalan-jalan ke pertokoan Apa tuh Pak? itu kira-kira pemiliknya apakah orang yang
Muslim atau non muslim? Belum tahu Iya, ya. belum tahu. Ya kalau misalkan gini aja, begini ini. Yang lupa orang terkaya di dunia muslim bukan? Yang sekarang bukan ya? Bukan, Bill Gates. Bill Gates, kalau misalkan Bill Gates kita sebut sebagai orang terkaya, Iya. muslim bukan dia? Bukan. Bukan, berarti kan Allah kasih kekayaan. Iya. Mm-mm. Betul betul. Tapi belum Walaupun dia nggak sholat. Dia nggak sholat. sholat kan bukan muslim ya? Ya, bukan muslim. Tapi Allah Dia kasih. berbuat kejahatan. Ya, Yang apalagi kita file tahu Epstein, ya. I know. Ya kan, ya kalau di file Epstein itu kan apa coba? Orang-orang yang kita anggap kaya, miliarder, ternyata yang mengaku-ngaku mereka ini adalah contoh peradaban, ternyata paling primitif. Iya. Karena keyakinan masa lalu, sejarah masa Betul. lalu, nyembah setan, Iya. Tapi Allah tetap ngelainin bayi. Iya, tapi Allah tetap ngasih Dikasih rezeki, kekayaan. ngasih kekayaan. Tapi yang akan tidak Allah kasih apa? ketenangan hati, Jelas itu kenangan hati ya. hidayah. Kenikmatan. Coba apa yang Allah itu adalah Ya Allah. iman. Oh, Gak dikasih. iya, nggak dikasih. Makanya manusia yang Allah kasih iman itu adalah orang terpilih. Gak semuanya bisa dapat. Di Ramadan kali ini gitu ya Pak ya, gimana sih cara kita bisa meningkatkan Meningkatkan iman iman. gitu Pak? Ya tadi ya mungkin kita memposisikan diri waktu kita nggak akan lama lagi tadi kan. Karena saya juga dulu pernah masuk momen yang itu memang dekat dengan garis kematian, itu dekat. Saya pernah ngalamin. Apa tuh Pak, ngebut-ngebut jalan? Waktu kelas 2 SMA. Oh, udah lama ya? 2 SMA tahun berapa ya? 98 kalau nggak salah. Waktu itu pas lagi bulan Ramadan juga. Puasa hari Kenapa tuh, Pak? ke-6. Krisis Pak, krisis pangan Oh. atau gimana Pak? Saya sekolah tuh di sekolah juga. Saya di sekolah. Saya itu pingsan. Pingsan ternyata itu muntah darah. Ya Muntah darah. Terus mau ke itu dalam fase itu ingin ke toilet juga, keluar darah juga. Dari sini keluar sudah. Kenapa tuh Pak? Jadi bawalah ke rumah sakit tuh sama teman-teman. Ibu saya itu sampai nangis-nangis lagi sana ya. Nah itu saya merasa wah kayaknya ini nggak lama lagi lah. Ya sudah, karena kan udah keluar darah tuh banyak deh, sama banyak tuh keluar darah. Masuklah ke rumah sakit. 13 hari saya dirawat. Suatu bayangan kematian itu muncul ya. Nah, saya juga ya sudah dalam posisi pasrah ketika 13 hari itu. Ternyata kan lambung saya bocor. Lambung saya bocor dan itu dokter dari Jerman itu yang memeriksanya itu. Dokter Frans, saya masih ingat ya. Dimasukin selang sini deh. Oh, kelihatan ada yang bocor. 13 hari itu di rumah sakit. Nah, pada saat momen itu saya saya ini ya merenung ya Allah, kalau saya memang masih hidup ya saya insyaallah akan menjadi orang yang lebih baik lah ya. Jadi suatu titik balik ya Pak ya? Nah, dan kalaupun misalkan saya harus berpisah dengan dunia ya saya nggak punya kekuatan untuk melawan ketentuanmu ya Allah, sampai seperti itu. Ya akhirnya ya sampai sekarang kan masih itu. Tapi akan lagi dari situ nih, saya itu orang yang senantiasa ingin berproses lah. Jadi lebih baik terus. Ya bukan berarti tanpa problem, tanpa masalah, tanpa kelalaian tentunya ada. Tapi dari situ ketika ingat momentum itu ya ingat lagi. Nah makanya semangat inilah ketika buat teman-teman yang masih muda ya. Sebab ini harus kita hadir bahwa hidup kita ini gak mungkin bakal lama. Gak ada jaminan. Itu. Ternyata teman saya yang masuk rumah sakit ya, yang pernah itu ya sama saya ngelihat saya ke situ, dia yang duluan meninggal. Oh ya Allah. Iya. Masih saya ya. Karena memang benar rahasia Allah ya. Betul. Teman kampus ada. Oke, dari Teman kampus ada.
Jadi dari cerita Bapak tadi itu mungkin bisa jadi titik balik datangnya keimanan ya Pak ya? Apa Ya, gimana? mendatangkan keimanan dan keyakinan untuk berbuat hal-hal yang positif, bermanfaat, hal yang berguna lah di masa muda itu. Oke. Karena tadi nggak ada jaminan. Ya jangan sampai kita baru sadar pas betul-betul ada di gerbang itu, gerbang kematian. Jangan sampai kita keinginan ya udah terlambat semua. Nah ini saat ini jangan sampai terlambat. Betul Pak, betul. Karena kita nggak tahu momen kita kapan, nggak tahu kan. Nah makanya inilah refleksinya ke Allah As-Sakir. Syukur. As-Sakir sama As-Sakir. As-Sakir beda lagi walaupun sama. Kalau As-Sakir itu tadi menghargai kita. Allah itu maha menghargai. Maka kalau kita mau merenungkan redaksi la ilaha illallah, ya Allah tiada yang lebih menghargai aku, diriku selain engkau ya Allah. Makanya ketika ada panggilan la ilaha illallah itu direnungkan. Itu dahsyat itu. Bisa tiada lagi yang menyintai diriku selain engkau. Oke. Allah itu maha menghargai. Sesak-sesatnya kita, selalainya kita, boleh jadi sebejatnya kita gitu. Tapi ketika kita ingin kembali dan Allah itu membuka, bahkan Allah itu lebih bahagia daripada bahagianya kita kembali tuh. Dalam sebuah hadis ada seorang yang kehilangan unta ya. Karena redaksinya itu balik menyangka bahwa dia itu lebih bahagia ya ketika mengetahui bahwa Allah itu mengetahui dia itu kembali kepada Allah. Tapi Allah itu lebih bahagia daripada kita sendiri yang berbahagia saat kita kembali. Jadi kita tuh dari sekarang nyata harus menanamkan kecintaan kepada Allah. Bukan hanya kayak kita tuh kan biasanya orang-orang tuh takut sama siksaan Allah. Jadi mengingat kayak ketakutan kepada Allah. Harusnya tuh kita dimulai dari mencintai Allah karena Allah sebegitu mencintai dan menghargai kita ya. Kalau takutnya saya setuju. Tapi lebih jangan, dominan takut akan kehilangan cinta Allah. Manis sekali Pak. Betul. Dan untuk memunculkan kesadaran diri sendiri untuk mencintai pencipta gitu ya, tentunya kita harus kenal sama diri sendiri dulu nih Ya. Allah itu kan dalam mencintai kita itu tidak hanya berupa menghadirkan apa yang kita butuhkan. Yang misalkan yang buat kebutuhan kita itu makan, minum, udara, kan? Matahari dan lain sebagainya. Tapi Allah juga memberikan cinta dalam bentuk lain. Apa itu? banyak sih Pak. Enggak. Yang paling gitu ya kita rasakan. Yang paling ada rasa gelisah kalau nggak sholat. Betul, nggak, ini mah sebuah hubungan. Itu adalah ibu kita. Ibu, gimana tuh hubungannya? Ibu yang melahirkan aja ya. Kita pahami, kita rasakan cintanya tuh kepada kita tanpa syarat. Menghargai kekurangan kita, memahami kita. Itu yang melahirkan. Apalagi pencipta kita. Apalagi yang menciptakan. Karena Allah yang mengirimkan ibu buat kita. Betul. Betul sekali Teh. Bayangkan seorang ibu itu dia rela kesakitan mengandung, melahirkan. Ya, karena ada rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta, berat. Bener banget sih. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Mencintai tanpa syarat ya. Iya, mencintai. Kalau manusia kan ada syarat dan hebat tertentu kalau mau dicintai. Ada kriteria, tipe. Tipe kriteria. Tapi kalau Allah, apapun dirimu, Allah menerima. Sepanjang kita yang mau mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Allah Asy-Syakir. Sekarang Asy-Syakur gimana kalau tuh, Pak? Asy-Syakur
itu Allah itu ingin memberikan yang lebih baik dari apa yang kita berikan. Wow. Jadi dari usaha kita Allah kasih lebih gitu Pak. Iya, Hmm. kan Rena kan menganggap bahwa waduh saya masih kurang, tapi Allah tetap berikan. Yang boleh jadi itu lebih tinggi dari amal kita. Karena dalam beberapa hadis kan kalau pahala membaca Al-Quran itu hitungnya seperti apa? Tahu nggak ya? Pahala membaca Al-Quran itu dihitung per huruf. Per huruf 10 kebaikan. Ya, ketika melakukan satu kebaikan Allah kasih 10 kali. Allah tuh ingin memberi yang lebih baik. Mm-mm. Ketika niat tapi nggak jadi kita melakukan perbuatan baik, itu ditulis satu Satu kebaikan. Tetap jadi cuman satu. Kalau jadi 10. Kalau kejahatan nih Pak, Kalau kejahatan, kalau dilakukan itu satu. satu kejahatan. Kalau tidak jadi dilakukan jadi satu kebaikan. Masya Allah. Dalam hadis. Kalau kita berinfak berapa kali? 700 kali lipat. Bersedekah 700 kali. Nah, Ramadan puasa itu hanya Allah yang tahu. Tapi itu nilainya tak terhingga. Itu hanya aku yang tahu nilainya. Jadi matematika Allah sama matematika Beda. manusia itu beda sekali. Beda, guys, sama beda. Masya Allah. Allah itu ingin memberikan yang lebih Baik. dari apa yang kita berikan. Asakur ya. Syakur. Oke. Oh, coba pernah memikirkan hal ini? Pernah nggak? Pernah memikirkan hal ini? Ya, Merenung hal ini. Merenung. Maka penting merenungkan hal ini itu supaya kita ini ada dalam track mencintai yang benar, yang tepat. Karena persoalannya bukan mencintai siapa, salah menempatkan sebetulnya. Salah menempatkan. Ya, saya cinta kenapa harus jadi tertinggi? Karena Allah itu sudah memberikan banyak. Karena nggak perlu pembuktian lagi, Allah itu sudah sangat banyak membuktikan. Dan kalau misalkan kita mencintai sesuatu atau seorang kan itu hanya sebab pintu awal yang ketertarikan ya. Iya. Hanya Bukan manis karena di sudah awal mungkin. pembuktian. Iya. Kan sebetulnya yang betul ayat terkait tentang mendapatkan cinta dan kasih sayang itu adalah karena ada bukti sebetulnya. Allah itu buktinya sudah sangat tercatat, sudah bisa kita rasakan lagi. Betul Pak. Nah, makanya kita itu sangat spesial Sangat ya Pak. bagi Allah itu. Makanya itu asakur asakir. Allah itu menghargai kita ya karena kita spesial. Kenapa Allah ingin memberikan kita lebih baik? Buat Allah kita spesial. Spesial. Ada nggak sih Pak contoh dari asyakur yang seringkali kita remehkan atau Tanpa apa ya? kita sadari Tanpa gitu kita ya. sadari gitu Pak. Kalau kita sadari, Asyakur. ya gini aja, kalau asakur itu adalah tentang chance ya, kesempatan. Tentang kesempatan. Kesempatan itu hadir berulang-ulang. Kayak Ramadan kan berkali-kali datang tiap tahun. Walaupun kita di Ramadan sebelumnya itu gak pernah memandangkan dengan baik Ramadan gitu kan. Tapi itu hadir terus. Jadi itu juga bentuk cinta Allah kepada kita gitu ya. Ramadan iya. Oke. Banyak. Ataupun ya Allah nggak langsung menghukum ketika kita berbuat kesalahan. Iya. Misalkan Salwa ya ketika berbuat dosa salah langsung korengan misalkan. Langsung gatal-gatal badan. Langsung diazab gitu ya Pak ya? Enggak kan ya? Iya. Iya, karena Allah chance. Allah memberi kesempatan. Tuh. Sungguh luar biasa ya Teh ya dari makna asyakur dan asyakir ini. Jadi biar lebih kita tuh memahami bahwa Allah tuh sangat menghargai kita, Allah sangat mencintai kita gitu ya teman-teman. Nah, ada kisah nih Nabi Ibrahim. Oke, gimana tuh Pak? Nabi Ibrahim itu kan orangnya itu ya cara dakwahnya itu ngajak makan. Maka dulu saya pernah ingat ada seorang gubernur Jawa Barat yang waktu dulu tuh ya. Redaksi dakwah itu sebenarnya identik dengan ngajak makan katanya. Yang saya simak ya. Dan Nabi Ibrahim itu ngajak makan. Ternyata yang diajak makan itu ya tidak mengenal latar belakang. Semuanya. Ada yang beda keyakinan. Nah, pernah ada yang beda keyakinan ngajak makan. Nah, Nabi Ibrahim gak enak, gak nyaman. Ternyata pas diajak makan ini orang ini kan muji-muji Tuhan yang berbeda dari Ibrahim. Diusir. Jadi kamu bukan ya kita nggak sefrekuensi sama kamu.
enak saja ikut makan, nggak frekuensi ya, nggak ada jadi, diusir. Tapi Allah tegur. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimnya bukan orangnya. Sama Tegur Allah firman ditegur. Allah. Ibrahim, lihat ya, kamu aja yang baru, nggak kurang dari sehari ya, menyimak dia mengucapkan Tuhannya selain aku, tapi rezekinya, makan minumnya tetap aku jamin. Tapi kamu nggak tahan nih aku yang sepanjang hidupnya dia nggak pernah tahu siapa aku yang sebenarnya. Akulah Tuhannya yang mengasih dia rezeki. Tapi dia menyembah yang lain. akhirnya Nabi Ibrahim apa? Astagfirullah, dipanggil lagi, dijelasin. Loh kan aneh kan soal ini. Kenapa saya dipanggil kan udah gak mau kan gitu kan? Akhirnya Nabi Ibrahim jelaskan, tadi saya ditegur seperti ini. Akhirnya apa? Si orang kita diajak makan, akhirnya juga tersentuh. Akhirnya jadi orang baik. Masya Allah. Karena itu Allah itu ya. Maha lembut ya Benar Teh. banget. Dan kadang kita selalu merasa kita udah melakukan kesalahan dan pasti ini bikin Allah kecewa gitu. Tapi setelahnya tuh pas kita minta ampun, Allah tuh tetap kasih rezeki gitu ya. Ya kita kan melakukan kesalahan itu ada yang sering kali berulang. Ya kita juga sangat memahami itu ya. Ada kesalahan yang kita buat, tapi Allah tetap ngasih sebaliknya. Dan boleh jadi ada momen titik balik juga nanti. Dan kita kesempatan itu karena ada momen titik balik. Nah, inilah yang tidak mungkin disamai oleh manusia yang sebaik apapun dalam hal ini. Yaitu hanya Allah yang bisa. Nah makanya ketika kita mencintai sesuatu, ya mencintai Allah itu memang harus di atas segalanya sebenarnya. Dan kalaupun kita mencintai sesuatu seorang, boleh, tapi karena Allah kan ujungnya. Cintai karena Allah. Gitu. Betul banget nih. Ya bagaimana kita mencintai sesuatu seorang itu, ini akan membantu kita mencintai Allah enggak gitu. Akan mendekatkan atau enggak gitu ya Pak ya. Mendekatkan atau menjauhkan kan itu. Nilainya, value-nya kan. Bukan berarti nggak boleh. Karena Allah itu yang menciptakan rasa cinta. Iya. Cuman penempatan, diposisikan. Nah makanya dalam kita memahami asyakir, asakur ini sangat luar biasa ya. Saya aja merenungi ini kan ini salah satu Asmaul Husna ya, nama-nama sebenarnya Allah yang maha sempurna. Ini baru-baru asakur, belum yang lain-lainnya. Kalau ya apalagi Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi kan. Kemudian Al-Malik, Al-Latif, Al-Latif itu maha lembut. Nah nanti itu di sesi bersama dengan Allah nanti kan ada ya di depan. Nah itu tentang Al-Latif. Luar biasa Teh. Dan Al-Wadud, Allah maha mencintai nanti. Dahsyat cintanya. Dahsyat. Masya Allah. Ya kalau kita mengagumi cintanya seorang ibu, seorang ayah pada kita, yang boleh jadi kita sangat terkesan ya. Apalagi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ya gitu. Wujud dari asyakur itu adalah Allah itu menghargai kita dan kita spesial bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang memperlakukan kita sespesial Allah memperlakukan kita. Betul banget. Nah sebelum ditutup nih Pak, karena kita udah di penghujung acara, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak muda nih lebih memahami lagi tentang makna asyakir dan asyakur ini gitu? Ya, jadi untuk teman-teman ya, jadi Allah itu sudah sangat menghargai kita ya. Apalagi kalian yang masih muda, banyak ngasih kesempatan. Jadi kalau misalkan merasa diri kita belum layak, lebih banyak tersesat ya, nah, ini momentum kita untuk balik pada Allah. Karena Allah itu senantiasa sangat membuka pintunya lebih dulu untuk kita kembali. Dan sangat berbahagia kalau kita balik, lebih dari kita justru. Dan dalam hadis qudsi itu kan Allah itu datang setiap malam. Setiap malam ya. Boleh jadi kitanya cuek, tidak menyambut sambutan itu, menyambut panggilan itu. Tapi Allah tetap
Nah, makanya kesempatan ini selama usia kita memang masih muda itu sangat besar sekali peluangnya, Kesempatannya. kesempatan kita. Maka sambutlah. Maka nih Ramadan ini kita jadikan momen kita untuk kembali kepada Allah. Ya, supaya jadi seorang yang lebih dekat, dan insya Allah ketenangan itu hanyalah ketika saat kita dekat dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sungguh ilmu yang bermanfaat ya. Betul. Gak cuma menambah ilmu, tapi juga ini menambah kesadaran gitu untuk kita bisa mendekatkan Diri kepada Allah. Iya, betul banget. Nah, Salwa, aku ada terharu cerita juga nih ya. Enggak, saya nggak cerita sih Pak, tapi kayak lebih terharu aja gitu. Dari sekian banyak hal yang Allah kasih, kadang tuh kita suka lupa gitu ya. Kita capek tentang dunia, kita capek sama manusia, tapi kan ada la ilaha illallah gitu ya, adalah haula wala quwata illa billah, itu tuh yang buat kita tuh ingat kalau apa Allah yang Allah kasih tuh justru itu jadi perjalanan hidup kita buat mencari Allah lagi. Betul, gitu. menjadi sumber kekuatan Benar bagi banget. kita. Nah, tadi kan bilang ya, Iya. capek karena dunia. Iya. Ini ada sebuah pesan yang singkat. apa Jika tuh, Pak? kita capek akan dunia, saatnya kita kembali ke pemilik dunia. Betul Dicatat banget. ya quotes-nya teman-teman. Jadi mau langsung sekarang nih. Aduh, jangan ya, Teh, ditahan Jadi dulu. kembali ke pemilik Kita dunia itu masih bukan pengen ada harus kesempatan lagi gitu ya. kembali ke pemilik dunia itu bukan berarti harus meninggalkan Harus meninggal dunia, dulu, tapi bukan. dalam artian Berserah ikatan diri. hati kita harus ke pemiliknya, bukan ke dunianya. Keterikatan kita bukan dengan dunianya, tapi keterikatan kita dengan sang pemiliknya. Benar Luar biasa, banget. Ini Teh. juga ngingetin sama salah satu kalimat yang sering kita dengar kali ya. Kalau kita mau dapetin suatu hal, coba kejar akhirat biar dunianya juga mengikuti. Ya, luar biasa. Tuh. Nah, kalau itu ya ada, nah ini jadi saya jadi ingat justru Pak yang kata ya. Nah, yang tadi. Ya, terus ada seorang ulama juga ya. Jadi dunia ini ibarat bayangan. Bayangan gimana tuh Pak? Mengikuti. Ya, kalau bayangan itu kan kalau kita kejar gimana? Ya, dia Bisa bakal kan lari. kita lari ya. kan? Iya. Tapi kalau kita maju, Dia mengikuti. Dia akan Iya, mengikuti. betul. Benar banget, dunia itu bayangan ya. Jadi semakin kita kejar dunia, semakin kita tuh nggak dapat Nggak dapat sebenarnya. sebenarnya. tapi ketika kita berpaling, dia yang Iya, mengikuti. betul. Ini ada hukum tarik menarik nih. Iya. Oke, nggak kerasa nih ya Iya. Pak. Salwa kita udah di penghujung acara di podcast kali ini. Dan tentunya banyak banget ya yang udah hal-hal Betul yang kita banget. dapetin nih. Bener Teh. banget. Nah, untuk teman-teman yang pastinya dari tadi udah menyimak gitu ya, semoga ini bisa jadi refleksi diri teman-teman buat lebih mendekatkan diri di bulan puasa ini Betul, Teh. ke orang-orang terdekat, ya ke diri sendiri, dan juga yang paling penting adalah ke Sang Pencipta, seperti itu. Oke. Oke. Terima kasih juga nih buat Pak Opik Terima ya yang kasih, udah Bapak, menemani sudah. kita Ya. di detik-detik Betul. buka puasa kayaknya ya Teh Bener ya. banget ya, bentar lagi Kayaknya aja. wangi-wangi gorengan. Iya nih, kayaknya Udah takjil udah melambai-lambai. pada takjil udah banyak tuh tadi Melambai, depan Bener ya. banget. Nah, gitu. Oke. Ya semoga dikuatkan dengan wangi-wangi. Gitu ya. Semoga puasa kita Ingat-ingat senantiasa. masih di dunia ya ini. Iya, benar banget, masih di dunia ya. Ini harus tahan nih, harus Iya. tahan. Tahan dulu. Oke. Oke. Langsung aja nih ya, kita tutup aja, dan jangan lupa untuk teman-teman pantengin terus podcast Gaskan, karena pastinya kita banyak banget informasi ya yang kita paparkan dengan santai tapi juga yang penting ngena gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Aku Reina dan aku Salwa. Kita Pamit undur diri dan bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. terima kasih Bapak. Oh iya, apalagi di ahad tuh bukan cinta itu. Oh iya, Ujungnya Ahad. itu tahu. Betul, betul. Gaskan versi terbaikmu hari ini, datang sebagai dirimu, pulang lebih kuat dari kemarin. Pelan-pelan kamu tumbuh, dan itu cukup untuk hari ini.